terima kasih Bu Lui, ini sudah menjelaskan sedikit tentang apa yang besok kita lakukan 2 minggu dalam proyek T5. Kemudian nanti, karena ini juga saya sendiri juga baru belajar untuk hidroponiknya, belum pernah melakukan, karena ada teman kita yang sudah pernah mempunyai kebun hidroponik. Nah, nanti kita sharing atau kita belajar bersama Pak Redes. Nah, untuk yang membuat miniatur, kita ambil dari video YouTube ya, Ibu Bapak. Monggo Guru bisa tolong ditayangkan. Oke, nanti insya Allah kan tanamannya dari proses semai sampai ke gelar karya itu kan waktunya relatif singkat ya. Sepertinya belum layak sih untuk gelar karya Pak. Pak Redes berapa hari? Yang digelar karya kan itu kan hidroponiknya. Jadi nanti insya Allah nanti ada panduan untuk membuat miniatur, kemudian juga menyemai, dan untuk menyemai nanti insya Allah rockwoolnya itu kita sediakan ya, jadi anak-anak nggak usah membeli secara kelompok, sehingga nanti kita dari penanggung jawab hidroponik itu akan menyediakan untuk tempat menyemainya gitu. Anak-anak nanti tinggal mencari bibit apa yang mereka inginkan untuk mereka tanam di tanaman hidroponik, karena nanti akan ada banyak pilihan tanaman yang bisa dijadikan sebagai tanaman hidroponik. Itu saja penjelasan dari saya. Barangkali nanti kita akan sambil belajar ya di proyek T5. Selanjutnya langsung ke Pak Redes ya. Monggo Pak Redes, kalian untuk kita belajar bersama. Kenalan. Oh, kenalan dulu dulu. Redes, kenalan dulu karena ada yang belum kenal. Ya. Saliban orang SD, saliban. Cara mulai ini. Oh iya, gulanya. Tes 1, 2, 3. Ini langsung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Minta judulnya dulu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami oleh ini apa pengampu P5 atau apa ya, saya kurang paham ini. Bahwa di sini saya ditunjuk untuk menjadi narasumber, cuma memang sebelum nanti saya banyak berbicara tentang hidroponik, pertama mohon maaf, untung tadi dikatakan sama-sama belajar, karena memang saya juga masih dalam tahap belajar dan sudah menerapkan tapi macet, ya. Tidak diterapkan lagi karena sudah beralih. Kemudian kalau nanti saya menyebut suatu merek atau suatu mungkin tempat belanja apa, mohon maaf saya bukan endorse, jadi tidak ada hubungannya. Misal, wah nanti Pak Redes dapat bidang itu nggak ada. Jadi itu hanya pengalaman saya, karena memang biasanya nanti saya nyebut itu cukup beli di sini. Nah di sini itu bukan kemudian
titipan nanti kalau beli harus ke sana gitu. Nah, untuk langsung saja untuk rekayasa dan berteknologi, kemudian temanya hidroponik hijaukan bumi Semeru. Ya. Oke, itu nanti yang akan saya coba istilahnya sharing satu persatu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Regis Sudani Rasmanto. Ya, kebetulan saya mengajar di SD Tegalsari 3 yang dulunya sudah hampir 15 tahun saya di sini. Kemudian kelihatannya dipindah tugaskan karena di Tegalsari 3 memerlukan guru agama. Ya, jadi saya dipindah di sana. Hari ini alhamdulillah bisa kembali lagi ketemu dengan teman-teman. Ada yang wajah lama senyum baru ya, kemudian ada wajah baru juga senyum baru ya. Ya, semuanya alhamdulillah semuanya happy. Yang pertama tentang hidroponik. Hidroponik itu memang sangat ngetren di kalangan kita yang mungkin memang kurang atau tidak memiliki tanah yang begitu luas. Karena hidroponik ini kan untuk korban yang mungkin tanahnya memang sedikit, jadi mereka beralih ke hidroponik yaitu air, jadi membudidayakannya dengan air. Nah, oleh karena itu maka yang perlu disiapkan memang yang paling utama air. Jadi kalau mungkin tanaman yang di daerah kita itu yang penting tanah, di sini yang penting air. Untuk baru satu ya kadang ada krisis, kadang enggak. Jadi memang air yang jadi sumber utama. Kemudian itu nanti ada peralatan. Ya, peralatan ini macam-macam. Jadi nanti bisa panjenengan mau milih apa. Misalnya yang low cost itu biaya. Ya, intinya yang biaya murah itu ya pakai barang-barang misal bekas pakai, misalnya seperti botol mineral. Nah, misalnya nyebut ini bukan dapat bukan dapat dari mineral juga. Nah, botol amanah itu juga bisa. Ya, intinya yang bisa menampung air. Jadi kalau sudah mempunyai air, ada air yang ditampung, itu nanti kalau dikasih tanaman itu sudah namanya hidroponik. Itu seperti di hotel-hotel itu ada pas yang ada air. Nah, itu sebenarnya hidroponik. Nah, kemudian nanti hidroponik itu akan dikembangkan yang mau ditanam apa. Jadi kemudian menyiapkan bibit. Ada air, ada wadah, ada bibit. Nah, pertanyaannya tadi Pak Adi, semua bisa Pak? Bisa, kecuali pohon jati sama munggur. Itu yang tidak bisa. Kalau mau cabai, mau melon, mau semangka, itu semuanya sebenarnya bisa. Cuma memang itu agak perlu belajar yang lebih. Seperti di tempat saya Tegalsari itu ada melon yang mahal sekali itu. Kalau itu kemarin itu dibeli nggak boleh sama warga sekitar. Kalau mengambil sisa yang tidak terjual boleh, dan itu sama enaknya. Cuma ukurannya memang tidak laku. Ada kemarin Pak. Besok kapan-kapan kalau saya pas boleh minta. Karena kemarin saya bolehnya minta beli nggak boleh, mau merasakan gitu nggak boleh. Kan saya penasaran melon kok pakai air itu gimana? Karena seumur saya itu ya melon ya di tanah dan ngelolar itu. Nah, itu pakai air jadi buahnya gandul gitu. Ya, satu pohon itu dipertahankan buahnya satu, bukan dua, jadi satu. Nah, kemudian ya, itu warnanya kuning, buahnya saya lupa namanya apa, itu puluhan ribu gitu katanya, hampir mahal pokoknya itu Bu Siti. Ya mungkin Bu Siti lebih tahu itu. Ada di, mungkin Bu Ida kali itu di sebelah utara Turan itu Bu. Itu ada yang luas sekali. Itu bisa, cabai bisa dan sebagainya. Cuma memang untuk pengalaman saya pribadi belum pernah. Karena pengalaman saya yang pertama itu pernah bayam merah, bayam hijau, kemudian kangkung, kemudian sawi, kemudian saya nyoba berambang. Berambang itu juga bisa, tapi saya belum membandingkan dengan hasilnya yang ada di tanah. Itu. Nah, kemudian setelah itu ketika kita mau menginginkan hasil yang lebih, maka kita butuh namanya nutrisi. Kalau di hidroponik, mohon maaf ini agak ngambil haram menyebut pupuk.
pakainya nutrisi gitu ya. Nah ini nutrisi nanti bisa kita bedah juga. Sebenarnya nutrisi itu apa? Itu juga bisa. Nah kemudian yang terakhir itu pacul. Tapi kalau dalam hidroponik itu jangan membawa pacul. Itu bawanya alat yang untuk mengukur nutrisi. Namanya PDS dan namanya pH meter. Dulu saya sering ngobrol sama Pak Juli masalah pH meter itu gimana gitu. Ya, iya, nah itu ya alatnya itu murah, mungkin sama pacul mahal pacul. Ya, cuma berapa itu kalau di Shopee menyebut Shop. Kalau di toko online itu ya sekitar 21.000 belum ongkir. Kalau sekarang mungkin musim gratis itu ya mungkin sekitar itu ya. Nah itu terus kalau pH meternya itu agak mahal sedikit, sekitar 50.000. Cuma memang mereknya beda-beda. Nah itu untuk sekilas tentang hidroponik. Jadi kalau kita bicara hidroponik yang kita pikirkan adalah air, wadah, bibit, kemudian kalau perlu kita kembangkan dengan baik nutrisi, dan apa yang harus kita lakukan setiap hari atau mungkin tidak harus setiap hari, mungkin bisa 1 minggu, yaitu mengeceknya kita tidak usah bubut-bubut suket, tidak usah mencangkul atau menyiangi, cukup kita masukkan alat itu ke air. Ini seberapa ppm-nya, ini seberapa tinggi pH-nya. Nah nanti bisa dibedah lagi ppm untuk bayam berapa, untuk kangkung berapa, untuk seledri berapa, kemudian nanti pH-nya itu yang bagus berapa dan sebagainya. Nah itu kalau kita sudah mau bicara dulu. Tapi alhamdulillah ini tadi kelihatannya cuma sampai penyemaian. Nah jadi kalau sampai penyemaian itu yang kita perlukan air, wadah, ya tempat, sama bibit. Kita nggak usah bilang nutrisi, sama kita nggak usah bilang yang alat-alat pengukur itu. Kenapa? Karena sebenarnya untuk pembibitan itu, benih itu tidak membutuhkan nutrisi apapun itu sebenarnya nggak membutuhkan. Seperti misal ketika Pak Narno atau Bupati itu mau menanam padi itu, ketika digum itu cuma digum apa dikasih pupuk Pak? Ya apa itu, jangan itu loh, yang pari-pari itu loh, padi itu loh. Sebagai benih. Direndam saja. Ya, nah sebenarnya sama. Ya, sebenarnya sama. Jadi ketika kita mau memecahkan bijinya, itu kita tidak memerlukan pupuk. Cukup Pak, panjenengan nanti terendam itu saja nanti sudah pecah sendiri. Cuma nanti kasusnya, ketika misalkan kita hanya rendam, kita akan sulit untuk memindahkan. Uyuan yang kono dicabut, namanya juga benih, mungkin cuma ya hanya tuler itu, bukaan. Benih itu kan biasanya daunnya 2 gitu ya, mekrok gitu toh. Nah itu harus dicabut pasti nanti bisa patah. Nah kalau patah ya sudah masalah. Jadi kalau padi itu ketika sudah digom kemudian disebar, ya kemudian nanti tumbuh, kemudian kan ditunggu daunnya agak panjang itu baru bisa daun. Nah itu baru kemudian bisa dipindahkan. Hidroponik juga begitu. Jadi maka kemudian wadah itu tadi ketika pembibitan itu ada yang namanya rockwool. Rockwool itu menurut yang saya baca informasi dari Mbak Google itu ya, rock itu apa? Rock. Jadi rock yang ada di dinding gitu kayak habis laundry ya. Itu sebenarnya kenapa rockwool itu sebenarnya katanya itu berasal dari batu. Itu dari batu, kemudian batu itu dipanaskan sampai beribu derajat Celcius. Saya juga belum tahu pabriknya Bapak Ibu, karena saya itu tadi endorse-nya ya di Shopee. Ya, ya itu dipanaskan entah sampai berapa lah, adonannya seperti apa itu sebenarnya batu. Maka ketika rockwool itu kita pencernya gini ini tidak seperti busa, tidak seperti gabus. Dan itu nanti kalau masuk ke sini, ke sela-sela pori-pori ini sakit. Jadi panjenengan nanti jangan kaget ketika kok krik gitu. Nah itu ada yang masuk ke sini. Cilik jari ini lorong, nah gitu ya. Nah itu. Nah kemudian, dari rockwool itu
nanti kita kasih benih tadi. Maka nanti mungkin anak-anak bisa dikasih pilihan itu betul mau apa, bayam atau mau apa itu sawi atau mau ya selada. Tapi kalau disuruh milih paling enak itu kangkung. Ya, pertama murah, kemudian itu Bu Siti, benihnya itu masih bisa kita pegang gini. Ya, ini ya. Tapi kalau sudah pakainya yang bayam, itu ya itu seperti sebesar biji bayam itu kecil sekali dan mohon maaf itu nanti kalau anak itu hanya nandur satu, karena kalau bayam itu menurut ilmu yang saya dapat ya, itu minimal kalau bisa 3 biji. Itu nanti anak sudah senang itu milih biji 3 dari sekian banyak biji itu, bagaimana ngambilnya itu nanti sudah luar biasa. Karena kalau langsung ditempel gini, kasih air tempel gini, bisa 25, bisa 50 ini. Ini nanti masuk ke rogbol ketika tumbuh itu tidak sempurna. Iya, tidak sempurna. Iya. Oh iya, kalau gini mungkin ya 1000. Nah itu nanti ngambil satu-satu. Apakah saya juga begitu? Iya. Jadi kita ambil 3 itu, kita masukkan ke sedotan. Pakai pipet bisa pakai sedotan aqua. Amanah ada nggak Bu? Amanah yang coblosan ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Nah itu nanti kita ambil 3, kemudian kita taruh di rombel itu. Tuh. Nah terus naruhnya gimana Pak? Nah Pak nggak melayu, rombelnya dilubangi dulu. Nah ini kalau masalah bikin lubang itu Pak Wawan pintar ya Pak ya? Ya. Nah itu ya. Jadi rombel itu kita kasih lubangnya tidak tembus Pak Wawan. Jadi jangan seperti donat gitu ya, donat tembus. Jadi dikasih cengkungan supaya untuk naruh benih tadi. Nah, ini dulu saya ketika menanam misalkan 200 bibit bayam itu ya coblosin 200 gitu. Ya lama-lama kemudian saya juga mungkin kosok 1 lubang 1 bibit. Lah iya, 1 lubang 1 bibit. Lah kalau pakai rogbol itu nanti kan ukurannya sekitar 3x3 atau 3x4. Bukan foto ya, maksudnya ukurannya kotaknya itu nanti rogbol itu kotak misal segini, ini terlalu besar, sebenarnya lebih kecil lagi. Lah nanti ini kotak ini kemudian nanti ini kan dipotongi. Ya, dipotongi kemudian nanti di lubang-lubang gitu. Nah, itu ketika saya kemudian jelek bikin lubang Pak Wawan. Nah, saya kemudian kembali lagi ke tadi itu online. Beli yang namanya pelubang. Nah, pelubangnya itu iki mau ya tak golek-golek ini ketemu ini. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Ini ya. Ini nanti saya berdiri ya, tapi mungkin enggak tinggi. Nah, misalkan ini nanti saya tadi tanya, Pak, ada robbolnya enggak? Kata Pak Adik, kelihatannya belum gitu. Nah, ini misalkan robbol nanti itu besarnya sekitar segini. Ya. Nah ini nanti dipencet gini Pak. Nah ini kan bikin lubang. Nah baru nanti yang ini sela-sela ini nanti kemudian kan kelihatan lubangnya. Jadi aku dulu nggak LCD ini ya. Ada lubangnya misal ini 3 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Oke. Nah nanti di antara lubang itu bisa panjenengan irisnya kalau bisa jangan sampai putus kalau bisa. Karena apa? Karena nanti untuk perpindahannya itu nanti jenengan ada musuhi siji-siji. Jadi ketika robbol ini sudah diiris, gitu. Nah ini kan nanti dipindah ke nampang. Kalau panjenengan sampai putus seperti ngiris terang bulan itu, nah itu kan ngambil dipindahi satu gitu. Kalau bisa masih agak nempel bisa dipindah semua, dipindah ke nampang. Baru nanti robbol itu kalau kena air, nanti dia akan kayak putus sendiri. Ketika ngambil nanti bisa satu-satu. Tuh. Jadi kalau penyemaian seperti itu kelihatannya tambah bingung kan kok enggak tak jelas gitu. Penyemaian itu berarti airnya
pas penyemaian berarti airnya dinampar. Intinya jangan sampai melebihi dari tingginya rockball. Ya, jadi bisa separuh, ya bisa separuh, bisa. Tapi kalau nanti milih kangkung nggak usah pakai rockball, terlalu mahal. Kalau pakai kangkung, jenengan pakainya pasir Malang sama sekam. Ya nggak usah beli ke Malang. Nanti belinya titip apa ya? Yang lewat ada Bu siapa? Bu Masina, Mbak Maria yang ke utara itu di toko akuarium. Toko kan ya, ada. Ya, itu ya. Jadi ya batu malangnya itu untuk akar supaya tidak jatuh. Kemudian sekamnya itu untuk menyerap air. Nah kemudian nanti khusus untuk kangkung itu nanti ditaruh di tempat yang agak gelap atau ditutup pakai apa itu plastik nanti 3 hari kemudian kita buka kemudian kita kasih di tempat yang ini, jangan kena matahari langsung. Semua bibit jangan kena matahari langsung. Kaget mungkin jadi kayak bayi baru lahir itu kaget gitu ya, jadi nggak usah pakai matahari langsung. Itu. Saya dulu asik loh sinau hidroponik itu, tapi saya nerangnya kok malah tambah bingung. Ya, itu sampai situ untuk pembibitan. Mungkin ada tanyakan lagi. Untuk airnya apakah dikasih nutrisi apa tidak? Selama saya uji coba tidak ada bedanya. Dikasih nutrisi sama saja. Iya, untuk pembibitan. Untuk pembibitan dikasih nutrisi sama saja. Kalau tidak ya sama saja. Intinya kita hanya menunggu pecah kecambah itu saja. Ketika nanti sudah 1 minggu, baru kita pindah ke media yang sesungguhnya. Mau misal apa itu pakai rakit apung ya bisa, mau pakai apa itu perawan juga bisa. Itu ya. Tuh, kalau rakit apung ini nanti agak molor ke sana ya. Agak molor ke dari pembibitan. Kalau rakit apung itu sebenarnya bisa ditanami banyak, itu kolam itu kita tutup pakai styrofoam, bolong, bibit kita tanam di situ. Oh gini, jenengan nanti bayakin nanamnya bingung ya. Aku juga laporan kemana? Nah, ada gini nih. Nah ini ada gini nih. Nih, ini nanti bibitnya dimasukkan ke sini. Sini. Itu belakang. Situ iya. Ini pakai apa ini? Oh iya ini. Kangkung katanya nggak usah pakai rombol. Iya nggak pakai rombol. Ini nggak usah pakai gini nggak apa-apa ini. Nggak usah nggak apa-apa. Karena kalau kangkung itu akarnya langsung panjang. Ya, langsung panjang bisa sampai bawah. Tapi kalau yang jenis lainnya itu biasanya pakai nih. Nah, kayak kain panel ini dimasukkan ke sini. Bisa ya gini. Nah, ini nanti hanya untuk apa namanya ya, kayak sistem wig. Tapi sistem wig itu yang dimaksud bukan gini. Ada sendiri, dia sistem wig itu sebenarnya ada sendiri. Jadi ini kita colokkan ke bawah supaya akar itu hanya menempel kain panel mengambil air yang ada di bawah. Itu. Nah, bayangannya ya foto Facebook gue enak nih. Nampilkannya begini. Kan Facebook. Oke, Pak iklan nonton Facebook loh. Adminnya bukan saya. Saya nggak tahu yang isi itu siapa. Itu kemudian saya lanjut lagi supaya nanti ada gambaran kalau memang mau pakai yang bukan air bergerak, mungkin itu ya nanti untuk perkembangan kedepannya agak terlalu tidak baik. Karena biasanya kalau air tidak bergerak, itu nanti kebutuhan oksigen di akar itu kurang. Akarnya itu nanti akan menjadi coklat. Padahal akar itu harus putih. Jadi kalau akar sehat itu putih. Kalau mungkin nanti agak kurang oksigen, dia akan coklat. Maka kemudian yang pakai rakit apung, misal pakai kolam, biasanya pakai styrofoam, itu biasanya kolamnya dikasih apa itu
mesin kayak akuarium itu loh, yang buat gelembung itu loh. Ya, buat gerak air, kemudian sama dikasih gelembungnya itu. Kan pompa akuarium itu kan ada yang nyemprot, juga ada yang keluar ke udara. Itu biasanya dikasih itu. Saya dulu dicoba yang rakit apung itu, hasilnya kurang maksimal. Kemudian saya kembangkan yang pakai pralon. Pakai pralon itu juga sebenarnya pakai pralon itu juga bukan model yang sudah dari sana, itu ngakali saja. Karena sebenarnya model untuk penanaman hidroponik itu kan ada yang apa itu nutrient, tak catat saya ini nutrient film teknologi. Jadi dia itu airnya itu sedikit. Jadi misalkan ini milik gini, maka kemudian dialirkan air sedikit, nanti apa itu akar itu akan berusaha menyerap nutrisi dari situ. Tapi kelemahannya kalau mati listrik itu pompa yang mengalirkan air itu kan berhenti, maka tidak ada pemasukan nutrisi. Nah, kalau hanya 1-2 jam nggak apa-apa, tapi kalau lebih dari 1 hari itu kan tanaman tidak mendapatkan nutrisi, maka perkembangannya akan beda. Kemudian yang kedua itu yang deep flow teknologi. Deep flow teknologi itu yang kayak air, kayak rakit itu loh. Jadi airnya banyak. Nah itu resikonya, satu, nutrisi yang kita pakai lumayan banyak. Kemudian kalau nanti terjadi mati lampu juga, maka di situ akan tergenang begitu banyak nutrisi yang tidak disebar sama itu nanti akan menjadikan akar tidak segar. Kemudian diakali pakainya pralon. Pralon itu keuntungannya, satu, dia tidak membutuhkan air begitu banyak karena air itu berputar. Kedua, kalau mati lampu masih ada air yang tersimpan di situ. Maka ketika pralon itu dibuat, itu jangan sampai membuang semuanya. Jadi misalkan ini lubang pralon, pembuangannya misal dibuat atasnya ini, sehingga ada air yang tertampung di bawah. Nah ini untuk misal mati 1 hari, 2 hari gitu, tanaman masih bisa menyerap nutrisi dan tidak melebihi kadar ppm-nya, sehingga tanaman itu tidak overdosis. Itu maka kemudian banyak yang menggunakan dengan pralon itu. Nah monggo nanti kalau mau memakai apa itu botol bekas atau mau pakai aqua, mau pakai mineral, mau pakai botol Amanah silakan. Tapi nanti panjenengan cek. Nah ngeceknya lewat apa? Lewat alat tadi itu. Nah lewat alat tadi itu yaitu yang ini yang untuk pH, yang ini untuk TDS untuk ppm-nya. Dan nanti kalau ada yang punya tinggal cek aja. Nah, cek aja. Itu untuk sampai pembibitan. Mau ditambahi apa cukup sampai sini karena sudah jadi. Nah, oke, kalau ditambahi saya masuk ke nutrisi. Ya. Jadi kalau tadi kita sudah punya air, sudah punya peralatan untuk menanam, misalkan pralon atau tadi plastik atau mungkin apa tadi botol-botol. Yang kedua kita juga sudah bicara bibit. Yang selanjutnya adalah nutrisi. Nutrisi ini biasanya itu hanya berisi NPK sama Gandasil. Jadi yang A atau yang B ini tergantung penamaan kita. Kalau dari yang beli itu biasanya yang A itu yang NPK, kalau yang B itu yang Gandasil. Nah kemudian biasanya kalau kita beli itu pekatan itu bibit yang nanti bisa kita tambahi berapa liter sehingga nanti ppm-nya dapat. Jadi nanti ketika kita mencampur pekatan sama air yang murni itu menggunakan cek ini. Misalkan
misalkan kita mau menanam kangkung, ppm-nya 900, maka ketika kita sudah pakai air, satu gayung sudah 900, ya berarti sudah. Tapi kalau kemudian ppm-nya kita ngejar 1200, maka nggak cukup satu gayung, cukup setengah gayung, dia sudah 1200. Tinggal nanti mau menanamnya pohon apa. Tapi kalau untuk praktek anak-anak mungkin nggak sedetail itu, nggak apa-apa. Yang penting kan anak tahu nih hidroponik gitu ya. Tapi karena nanti kalau panjenengan mau nyoba, loh kok ternyata jadinya ini ya, karena memang ada yang kita lewatkan. Nah itu kalau mau bikin pupuk sendiri juga monggo, kalau saya sarankan mending beli, karena nanti kalau bikin sendiri ya banyak tenaga itu dengan harus nyari pupuknya, kemudian nanti mengukur, menimbang, kemudian mencari. Kalau saya dulu pakai air AC, walaupun saya nggak punya AC tapi ya minta air AC yang ada di mana. Kadang saya dulu juga minta dari sekolahan yang sini itu, tak botoli gitu, pak pulang. Karena air AC itu 0, pH-nya itu terendah ya dibandingkan air hujan. Ya, itu pakai air AC. Nah itu untuk bikin tekanan tadi. Karena kalau pakai air sumur itu belum dikasih pupuk itu pPH-nya sudah tinggi. Maka kenapa bunga, kenapa tanaman itu disiram kok kemudian dia tidak layu ya, karena memang sudah Allah menciptakan air itu ternyata sudah ada nutrisinya. Ya, maka kemudian disulit diolah jadi seperti tempatnya Mas Aji itu aman untuk manusia langsung itu. Nah itu lalu untuk membuat apa itu pekatan ya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang tanya jawab, mungkin saya lebih enak menjelaskan. Kalau tidak nanti saya berbicara sampai mana-mana terus aku ingin ngomong orang ketemu ngomong kira itu malah saya yang tidak enak. Mungkin gitu dulu dari saya untuk pembibitan. Kalau tadi diminta sampai pembibitan, tinggal nanti anak-anak disuruh memilih pengen apa. Ya kalau sudah dibelikan itu lebih bagus. Kalau mau yang mudah itu termudah kangkung. Kangkungnya kangkung yang cabut, karena jenis kangkung ada 2, kangkung cabut dan kangkung jalar. Kalau kangkung jalar nanti hidroponik jenengan kayak tanaman hias yang dulur-dulur itu. Ya kalau nanti cabut itu berdiri gitu sekitar 40 cm, 30 cm itu kita bisa ambil. Apakah itu nanti patah gini? Enggak, kalau yang cabut dia akan lurus. Kalau yang jalar dia akan menjalar. Nah itu untuk airnya, kalau tidak untuk pengembangan tidak usah dipakai, pengalaman saya tidak usah pakai nutrisi, tidak apa-apa. Tapi kalau mau dicoba nggak apa-apa, malah asik. Coba bibit yang dikasih nutrisi sama benih yang tidak. Misalnya seperti apa, 3 hari podo korau ternyata daunnya lebih besar, mungkin kan tambah asik di situ. Bisa, tapi saya percobaan podo lain. Nah, kembali lagi, kalau nanti sampai nutrisi, ada 2 versi. Nutrisi itu mencampurnya, ini misalkan A dicampur sendiri, ini B dicampur sendiri, baru dikasihkan. Karena kalau pekatan ini A, pekatan B ini digabung, baru kemudian dikasih air, itu tidak ada yang menyarankan, selama saya baca ya. Jadi sendiri-sendiri. Tapi ada yang nutrisi A kita bikin, misal jadi 10 liter, yang B kita bikin juga disemprotkan. Itu juga ada yang menerangkan, karena gandasi itu kan dia bekerjanya lewat daun bisa, ya tidak harus lewat akar. Tuh, jadi disemprotkan bisa. Ya itu. Nah, ya kemudian terakhir Bapak Ibu, untuk hidroponik monggo itu sangat luar biasa sekali untuk bisa diteliti dengan nyata, tidak susah ya. Kemudian kalau memang nanti Bapak Ibu mau mengembangkan, saya berpesan kalau nanti mau mengembangkan hidroponik, jangan lupa membuat rumah hidroponik. Karena kalau tidak punya rumah, sama saja bohong. Kenapa? Karena hidroponik itu sendiri kalau tidak dikasih rumah, dia mau kena angin, kena serangga dan sebagainya.
Kenapa kok hidroponik itu aman? Karena memang dikasih rumah. Nah, rumahnya itu agak mahal karena ya namanya bikin rumah kan agak mahal. Terus atapnya itu kan pakai plastik, tapi plastik menurut saya kalau plastik biasa itu nanti panjenengan sulit kesel. Untuk kesel itu baru 2 tahun remuk. Maka pakainya plastik yang pakai UV. Itu ketahanannya bisa 5-10 tahun. Yang penting ketika memasangnya dikonstruksi Pak Matoni jangan ada sobekan. Nanti kalau ada sobekan kecil maka meremeh. Nah itu saja dari saya. Kalau hanya untuk sekedar percobaan untuk siswa, insya Allah tidak begitu mahal kosnya. Karena memang salah satu kekurangan hidroponik adalah kosnya mahal. Waktu awal untuk yang sesudahnya kita tinggal bisa menikmati hasil. Mungkin itu dulu, akhirul kalam, mungkin banyak hal yang belum memuaskan, nanti bisa dicari kepuasan sendiri. Ya. Lihat masuknya lewat Google dan lewat yang lainnya. Baik, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak, saya izin pamit karena ya sudah ditunggu motornya karena saya pinjam. Ya, dipon bro. Nggak langsung ya. Iya. Karena saya tuh nggak mudah kalau nggak dipraktekin. Mungkin di lain waktu, panjang ada waktu kita pakai praktek benar-benar bawa alat. Terus praktek benar-benar itu praktek karena nanti pada akhirnya kita itu akan mempraktekkan. Kalau kayak gini tadi mungkin tetap dasar saya ya bukan ya Pak? Iya, dan saya juga bisa menyampaikan. Bukan, jadi kalau menyampaikannya sudah benar. Saya nggak ada background sama sekali tanaman. Mungkin nanti dengan meluangkan waktu, itu jelas sebelum kita tanam, kita nanti dengan membawa. Nanti praktek itu memanfaatkan tanaman. Ya, siap. Ini kalau saya mendampingi siap. Kalau untuk mempersiapkan semua hal penting dari Bapak Ibu supaya belajar dia tahu betul Bu. Ya, nanti saya hadir dan ini tanda saya